Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum lanjut video ini, mohon subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini berkembang. Subscribe itu gratis dan menjadi sedekah jariah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, manusia itu bisa mulia karena tiga hal. Tiga hal itu apa, anak? Ada yang tahu? Samen iso mulya karena tiga hal. Sekarang materinya puasa ya, ya kan? Nah, materinya tentang puasa. Jadi kalau kita di bulan Ramadan itu ada perintah dalam surat Al-Baqarah yang ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi dalam surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 183. Jadi ada perintahnya. Loh, Pak, kok bunyinya di situ itu di surat Al-Baqarah itu kita itu diwajibkan berpuasa sebagaimana orang berpuasa sebelum kamu atau orang yang terdahulu. Loh, memangnya sebelum Nabi Muhammad dulu sudah ada puasa, Pak? Kira-kira gimana? Halo? Kan dulu banyak, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad baru ada perintah seperti ini di Al-Quran. Tapi kok di situ bunyinya perintahnya itu kita diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan orang yang terdahulu. Gimana menurut kalian? Apakah kira-kira orang sebelum Nabi Muhammad, sebelum Islam atau Al-Quran diturunkan, apakah ada perintah puasa? Kira-kira gimana? Hah? Halo? Karo, Pak. Kayaknya iya. Gimana? Mboten semerap. Jadi memang ya, orang-orang terdahulu seperti mulai Nabi Nuh mungkin ya, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, itu semuanya ya diperintahkan puasa. Ya, kalau puasanya Nabi Daud itu, beliau itu puasanya sekarang puasa, besok enggak, besok puasa, terus selanjutnya seperti itu. Dino poso, dino enggak. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan umatnya juga diperintahkan puasa, tapi ada puasanya masing-masing. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad itu secara sempurna di bulan Ramadan itu diperintahkan puasa selama berapa
Berapa hari? Berapa lamanya? Satu bulan ya, entah 30 hari atau 29 hari, pokoknya 1 bulan ya. Karena hitungan hari bulan Hijriah itu dihitung dari mulai perputaran bulan ya. Dengerin. Oke. Balik lagi tadi bahwasanya kita manusia ada 3 hal yang menyebabkan manusia itu menjadi manusia yang mulia. Apa? Satu apa? Ada tahu enggak? Ada yang tahu? Manusia bisa menjadi mulia karena apa? Ya, sholat. Terus apa lagi? Nah, kita sholat, puasa, apa mah? Ngaji. Terus apa mana ya? Nah, itu kan kita melakukan ibadah. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah ya. Apa Bang? Kita puasa ini sekarang ibadah apa? Wajib apa? Hah? Yang keras? Wajib ain atau fardu ain. Terus nek sipate salah satu orang bisa melakukan, misalnya sak kampung norek, misalnya ono wong mati, kewajiban orang ada yang mati itu kan kita mengubur ya, yang terakhir ya. Jadi mensolati, mengubur lah, itu kan itu juga termasuk amalan atau yang bernilai ibadah. Tapi hukumnya fardu kifayah, bukan wajib ain. Lupa wajib ain itu apa sih? Atau fardu ain itu apa? Ya fardu kifayah ya harus dilakukan. Nah, fardu ain atau wajib ain itu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang maksudnya oleh satu orang. Semua orang harus melakukan tanpa terkecuali. Seperti apa? Sholat 5 waktu. Terus sekarang apa? Puasa. Misalnya sampean, aku titip posone. Sampean ae sing posone, tak wakili. Lah enak lah. Nek ngono, aku sing ngelusu sama sing oleh pahala. Lah ngono lah. Terus mari ngono misale salat 5 waktu atau misalnya salat Jumatan, kan fardu ain salat Jumat juga. Lah, misalnya konco sampean, misalnya saya mengejak kancane, "Rek ayo udah sholat 5 waktu, sholat duhur atau ayo sholat Jumat." Aku repot, aku titip ayo, tak wakil lo sampean. Engkau pahalanya dibagi 2. Lah enak lah. Sampean sing nglakoni kancane gak lapo-lapo turu ngorok, tapi oleh pahala. Nah, seperti itu. Ada yang namanya wajib ain itu harus dilakukan oleh semua orang, oleh masing-masing individu. Kalau fardu kifayah itu ketika salah satu orang melaksanakan kewajiban itu ya, jadi kewajiban atas semua orang itu sudah gugur. Jadi liane gak perlu ngelakoni. Ya. Jadi hal-hal seperti itu namanya apa tadi? Ibadah. Nah, makanya Allah menciptakan kita makhluk
jin dan manusia ya, itu tidak lain hanya untuk beribadah. Apa rek lali iku ne? Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wah, ngono ya. Jadi manusia itu sudah jelas diciptakannya itu tujuannya supaya apa? Supaya beribadah kepada siapa? Kepada Allah, Tuhan semesta alam. Gak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi nek liyane ana Tuhan jarene mbuh Tuhan apa? Itu bukan. Selain Allah nggak ada Tuhan. Hanyalah Allah Tuhan. Nah, kita milik Allah. Jadi hal yang pertama ketika manusia menjadi mulia itu adalah apa tadi? Ibadah, ya, ibadah. Nah, jadi sampean isok mulia nang di dunia dan akhirat nanti ya, bisa mulia kalian itu karena ibadah. Tapi ini nang dunya sampean cek ketok mulia karo wong-wong lapo rek, cek ketok mulia karo wong-wong apa duit wake, hah? Nah, kita di dunia itu bisa mulia itu karena apa? Ibadah. Ya, kita di dunia bisa mulia itu karena harta dan amal soleh. Jadi sampean wis ibadah, sampean nang wong tua sampean yo api, nang gone gurune yo api, ya, nang tanggane yo api, nang koncone api, gak tahu nakal. Ya. Nah, itu amalan yang mengakibatkan kita menjadi manusia yang mulia di dunia. Nah, sampean duit akeh nang dunya ya iso mulya. Lah ngono sih. Ana nyanyiane apa? Garut, apa lagu-lagune. Terus yang kedua tadi mang apa rek? Jadi wong mulya nang dunya iku mergo apa? Mergo amalan soleh karo apa? Karo duit atau harta, duit harta semua akeh. Ya. Saiki wong sugih misale ana asing wani apa jenenge ngelokno. Ana asing wani ngenyek. Menghina. Lah gak ono sing wani. Lah misale wong gak gablek, lah dihina, dinyek, lah ngono sih. Lah, yang kedua bahwasanya apa? Manusia bisa mulia itu karena apa? Tadi sudah saya terangkan bahwasanya ketika kita mulai lahir sampai mati, ya, kita diwajibkan untuk apa? Menuntut ilmu, ya. Jadi kita diwajibkan untuk mempelajari atau menimba ilmu. Ilmu apa saja? Karena semua ilmu ya sumbernya dari agama Islam, dari Al-Quran semuanya, dari hadis. Jadi apa? Yang kedua, manusia bisa mulia 3 hal. Itu penyebabnya apa? Adalah ilmu. Ya, makanya sampean pengin mulya, ya uripe sampean sinawa mulai saiki. Sinawa sing temen. Ya, ojo ngantuk ae. Ya.
Jadi sampai ada kata-kata seperti ini, dunia ya, nek wong barat atau wong Eropa ngomong ngene, dunia adalah milik orang yang berpengetahuan, dunia adalah milik orang yang mempunyai ilmu ya. Jadi dunia ada dalam genggaman orang yang punya pengetahuan. Sampean kan duwe pengetahuan, kan duwe ilmu ya, ya iso-iso kere, iso-iso dibijui wong kayak bijuk-bijukan kaya Indonesia biyen bijui londo selama 300 tahun ya, 350 tahun bijui terus karo londo biyen. Nah terus yang ketiga apa? Manusia bisa mulia karena apa penyebabnya? Tadi yang di sini apa? Jadi manusia itu nang dunya iku iso mulia mergo amalan soleh karo hah? Iya kan? Karo apa rek? Karo duit, harta ya. Oke, jadi ono hadis ngene, mulianya orang di dunia itu karena amal soleh, dan jadi mulianya orang di dunia itu karena harta, tapi mulianya orang di akhirat nanti itu karena amal soleh. Jadi yang ketiga itu karena apa? Nek sampean duit mergo apa? Mergo apa? Wong tuwa sampean duit uang kayak mergo apa? Kerja. Nah, jadi manusia bisa mulia itu karena apa? Kerja. Jadi saiki kan akeh sing ngomong ngene, wong lanang-lanang. Jadi orang laki-laki sekarang itu banyak yang bicara seperti ini. Apa rek? Harga diri seorang laki-laki itu adalah apa rek? Sing gelek ndelok TikTok. Apa rek? Harga dirine wong lanang iku apa? Kerja. Ya. Harga diri seorang laki-laki itu kerja. Nek gak kerja kan gak duwe. Berarti wong nek gak kerja iku jarene arah rek saiki ya gak duwe harga diri, gak duwe duit. Karena apa? Jarene harga diri iso dituku. Lah ngono. Lah jadi manusia bisa mulia itu karena apa? Kerja. Nek kerja sampean iso apa? Soge alias duwe harta. Nah, nek sampean duwe ilmu, hah? Duwe ilmu, sampean mendapatkan apa? Ya pengetahuan. Ilmu kan pengetahuan kan ilmu. Mendapat apa? Kemudahan dalam segala urusan. Ya. Nek sampean ibadah, apa hasilnya? Hah? Pahala.
Nah, jadi gini rek, rumusnya ya, rumusnya orang mulia. Karena pengen tagak jadi orang mulia, mau jadi rumusnya seperti ini rek. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, diingat-ingat ya. Nanti sampean kalau sudah lulus habis ini kan lulus ya, naik ke kelas 7 atau di SMP. Jadi rumus manusia kepingin mulia, kita itu harus rajin apa? Beribadah. Otomatis kalau kita beribadah dapat pahala. Pahala apa? Pahala kebaikan yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Terus orang bisa mulia itu yang kedua karena punya ilmu. Ilmunya apa sih rek? Misalnya sampean kate kerja, misalnya katakanlah kerja nanggone konstruksi misalnya. Sampean kudu apa? Kudu apa sampean? Kudu duwe ilmu apa nek pengin kerja nanggone konstruksi? Hah? Bangunan. Terus paling enggak sampean paham dengan teknik bangunan. Secara spesifik misalnya konstruksi baja. Kudu iso apa ae? Sampean kudu iso cara mengukur ya, entah panjang, entah lebar, entah tinggi. Terus hubungannya karo wesi ya apa carane nyambung wesi. Cekne iso dawa, iso melengkung. Sampean kudu iso ilmune carane, misalnya kudu carane teknik ngelas. Ya tegak. Lho wesi kok ngene mosok iso disambung, Mbak? Aku lho gak iso, gak mungkin niku. Cek iso kelet, gak iso nganu. Ya apa Pak carane? Iso, carane jelas. Jadi nek sampean ketika punya ilmu ya, ilmu apa sampean iso mendapatkan kemudahan dalam urusan sampean. Urusannya apa misalnya? Urusan soal teknik bangunan, urusan agama. Misalnya saya Pak Guru, saya mengajar, ya saya harus punya ilmu bagaimana caranya mengajar anak-anak. Apa caranya? Bagaimana caranya? Terus kemudian kita kalau orang kepingin mulia ya harus kerja. Nek sampean kerja otomatis duwe duit. Nek kerjane apa? Akas. Terus kira-kira sak piro usahane apa sampean? Ya sing jelas paling enggak nek sampean kerja biasa melok wong. Ya oleh sakmu. Paling enggak kan oleh duit. Nah, terus Pak, di antara tiga ini mana yang lebih mulia? Ibadah. Terus ibadah ya. Jadi gini, manusia ketika hanya ibadah saja, ya, dengarkan. Ayo kepalanya diangkat. Ini penting. Manusia kalau hanya ibadah saja, sholat tok, tapi gak ero corone, gak duwe ilmune tata cara sholat. Nah, kira-kira piye pahalane? Hah? Ya oleh, tapi luwih oleh akeh ndi pahalane karo wong ibadah sing ero ilmune karo sing gak ero ilmune. Mulya ndi? Akeh sing berilmu kan sing duwe ilmune. Iya toh? Jadi orang ibadah itu sangat mulia. Tapi lebih mulia lagi ketika orang yang ahli ibadah itu melakukan ibadahnya dengan ilmu. Misalnya ilmune salat. Apa ilmune salat?
sadurunge salat 5 waktu atau membaca Quran iku kudu apa rek? Sadurunge salat berwudu. Terus sampean ngerti enggak tata carane wudu ya kudu ero ilmune, endi sing wajib, endi sing sunah, carane piye, ndungone piye. Nah, jadi orang ibadah masih lebih mulia daripada orang. Jadi wong beribadah iku jikalah mulia karo wong berilmu. Jadi wong ibadah iku sik kalah mulia karo wong duwe ilmu. Terus Pak, antarane wong berilmu karo wong bekerja iku mulya ndi? Hah? Nah, Allah itu lebih suka hambanya yang bekerja. Nabi Muhammad piye Pak? Oh, biyen Nabi Muhammad itu mek nyebarno atau dakwah nyebarkan Islam toh? Oh enggak. Nabi Muhammad waktu itu tetap usaha. Usahanya apa rek Nabi Muhammad ini? Ana sing ngerok? Ada yang tahu? Jadi Nabi Muhammad ya usahane berdagang, ya. Jadi dulu di tengah-tengah sibuknya atau hebatnya perlawanan ketika menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad dan para sahabatnya tetap melakukan kegiatan bekerja atau berdagang ya. Jadi tetap kerja digawe apa ya? Digawe mangane dhewe. Jadi orang berilmu ya masih lebih mulia daripada orang yang bekerja. Wong kerja iku isi luwih mulya timbangane orang berilmu. Lho kok iso Pak? Kok wong kerja iso luwih mulya timbangane wong sing berilmu? Kenapa ya? Nggak dipakai. Terus nah, Allah lebih suka orang yang bekerja keras, pokoknya kerja. Jadi wong nek gak kerja, sampe nek gak kerja meneh-meneh iki gak senengi Gusti Allah. Pemane sing lanang iki meneh-meneh wajib kerja gawe nafkahi anak istrine ya. Terus kenapa kok orang bekerja itu lebih mulia daripada orang yang berilmu? Orang berilmu lebih mulia daripada orang beribadah. Nah, ini. Jadi orang bekerja itu bisa lebih mulia. Otomatis karena orang bekerja kerja terus kan oleh duit. Ya. Tapi nek wong berilmu ini kan guru mesti kerja. Maksudnya belum tentu bekerja yang menghasilkan uang, yang menghasilkan harta. Misalnya saya kan punya ilmu. Ilmune apa? Ilmune gawe ngulang sampean. Terus mari ngono sampean kerja, terus mari ngono duwe dhuwit. Lah, duwe dhuwit tibake mari ngono sekolahan iki. Katakanlah sekolahan iki gak duwe dhuwit digawe mbayari gurune. Wis sampean mergo duwe dhuwit akeh, Pak, tak sumbangi iki ana dhuwit sakmene. Muga-muga cukup digawe mbayari guru sing ana nang sekolah iki. Lah, kira-kira sampean sing dibayari karo sing mbayari iku mulya ndi? Mbayari kan? Apa dalile? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
Itu kalau sesama manusia, ya. Kalau sesama manusia, loh Pak, kita itu setiap hari, bahkan dalam sholat 5 waktu pun, kalau kita perhatikan, kita pahami bahwasanya di dalam sholat itu kita isinya meminta terus, Pak. Memintanya kepada siapa? Pada Allah. Terus ngono piye, Pak? Jarine wong tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan nang ndukur luwih mulya timbangane tangan nang ngisor, kan ngono. Lah nek nang Gusti Allah apa, Pak? Iya kira-kira. Kita hina atau mulia? Ketika kita minta kepada Allah, ya, jalan atau caranya kan kita kerja, ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah, segala sesuatu urusan kita serahkan kepada Allah, ya, kita akan mulia. Jadi ojo sampai sampean jaluk nanggone wong, ya, nek kepaksa. Sampai jaluan atau jaluk, maka yang lebih mulia itu yang memberi atau tanggung di atas. Nah, tetapi kalau kita segala sesuatu hal atau kita memintanya kepada Allah, maka kita menjadi manusia yang mulia. Jadi seperti ini ya, paham nggak urusannya? Jadi wong itu isok mulia karena 3 hal. Pertama ibadah. Ibadah itu apa rek? Ibadah ya sampean apa? Ibadah sunnah ya sholat, ya berbuat baik, ya. Ya itu ibadah. Tapi wong ibadah isih luwih mulya karo wong berilmu. Lah orang berilmu masih lebih mulia sama orang yang bekerja. Paham? Jadi sampean menek pinter, ujuk sumbung-sumbung, nek gak gelem kerja, sampean jek kalah mulia karo wong kerja nang nggone sawah. Paham? Nah, sekarang ya, sampean jangan meremehkan orang yang kerja di mana? Di sawah atau pertanian. Pada intinya kita hidup itu butuh apa? Butuh apa? Butuh makan. Ya. Urip ya butuhe mau iki tok. Intine kan ngono. Lah sampeyan nek gak mangan kira-kira piye? Kuat ta? Wong jek sampe beduk kae poso wis krucuk-krucuk. Ya. Dadi wong urip iku mek butuhe mangan. Mergo apa? Mergo wis urip. Karena kita sudah hidup, yes harus makan supaya bisa hidup lagi, supaya bisa sehat. Nah, kan ana guyonan biasanya nih. Kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hah? Ayo. Sampean hidup kalian itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau saya hidup untuk makan. Nggak apa-apa, ini kan untuk merangsang pikiran kita. Ayo, mana-mana pikir mana ya? Sampean kok gak setuju karo Pak Khotib ya gak apa-apa. Nah wis gede-gede sampean misalnya wis duwe pikiran dhewe misalnya. Oh, jare Pak Khotib iku biyen hidup untuk makan. Ya gak. Wong iku butuhe mangan cek urip. Nah, gak apa-apa. Ya, jadi kita ini kalau menurut saya ya, kita ini hidup untuk makan.
Karena apa? Karena kita ini sudah hidup, sudah dilahirkan ke dunia, maka kita butuh makan. Cek iso urip terus, cek iso sehat, ya, cek iso ngelakoni ibadah, ya, cek iso budal nang sekolahan cek gak ngantukan, nang sekolahan cek gak lesu. Nah, kalau kita sudah makan, perut kita itu nggak terasa lapar, kita ibadah pun apa? Lancar, kerja yo lancar, iya. Oh, petengel lesu, elak wong ngomel lah. Ayo aku ngomel lah, berarti lesu. Lesu tak gak sampean? Hah? Lesu tak gak saiki? Ayo, gak poso lah. Wong poso nek lesu ku ya lumrah. Kok wong poso gak lesu? Ya perlu dipertanyakan. Poso kok gak mau kondang mari entek sak piring rong piring. Oke, paham ya? Jadi gini, kita jangan meremehkan orang yang bekerja di sawah. Pada intinya dalam dunia ekonomi loh ya. Kalian tidak paham. Jadi pengetahuan ini saat pondok Ramadan. Manusia dalam dunia ekonomi pada intinya ya, kan kita hidup itu hanya butuh makan. Jadi intinya kita itu dalam dunia ekonomi sing penting rek, mergo karena manusia itu butuh makan, harus kita ada pertanian. Ya. Saya tenang. Nah, saya mari ini. Yang kedua, saya tenang sih, lungguh sih. Mari ini lungguh saya. Yang kedua, perdagangan. Jadi dalam hidup ya, sing penting ukur ya. Ya, misalnya sampean duwe lemah 1 hektar, sampean tanduri sawahe apik, la iso ngalang-alangi wong kerja nang pabrik. Kenapa Pak pertanian yang utama? Kita manusia itu butuh apa? Butuh makan. Lho Pak, aku kan duwe sawah. Ya apa Pak? Ya wis, ngene ae. Aku tani ya gak iso ya Pak. Aku kan duwe sawah, terus aku ya gak iso tani. Nah, masalah gak iso lah iso sinau sih. Lah, masalahnya ketika kita nggak punya sawah, ya wis. Aku tak ngene ae, ya apa carane aku iso mangan. Aku tak gawe utekku tak gawe mikir. Ya apa carane aku iso oleh duit-duit. Wis, ngene. Ngene ae. Iki wong tani ya, aku tak nganui hasilnya wong tani iki ya, hasilnya wong tani iki dituku, parine tak tuku, tak seleb atau langsung tak dol parine nanggone toko. Nek gak ono pokoke tak tuku parine terus mari ngono tak seleb, tak giling, tak dadekno beras. Bareng ngono tak dol. Sampeyan ngedol beras misalnya. Hasilnya niku iki sampeyan oleh berarti tak gak? Oleh. Takok bondone sampeyan misalnya bondone asalnya 10.000, sampeyan dol 13.000. Oleh berarti piro? Nah, 3.000. Sing 3.000 iki nek digawe. Nah, kok investasi? Ya kena digawe mangan. Iya toh? Jadi intinya ini, nah, makanya sampean harus pintar berdagang, harus pintar bertani. Nah, sekarang orang tani itu nggak harus kotor-kotor, nggak harus di sawah, tapi ini orang tani, wong tani ku sik luwih mulya.
timbangane wong kerja nang nggone pabrik. Nek gak ana wong tani, ana iso mangan ah. Wong sing kerja nang pabrik atau nang nggone kantor iso mangan nek gak ana wong tani. Nek gak ana sing gelem nanduri sawahe, kabeh kerja nang pabrik, kabeh nang nggone kantor-kantor. Terus sawahe gak ana sing nanduri, terus marang sawahe dibleki perumahan, dibleki pabrik, lemah entek digawe nanduri bari. Iso mangan kira-kira. Nah, makanya jangan meremehkan orang yang bekerja di pertanian sebagai pertanian. Sekarang misalnya sampean duwe tanah, Pak, Subscribe itu gratis, tinggal klik, itu sudah menjadi sedekah jariah Anda sampai ke akhir. Terima kasih. meneh tanah ijo didol, aku meneh tak dadi petani modern. Tak nggawe robot nandure. Panene ya tak nggawe robot. Ya. Tak nandur lombok ambe robot. Apa? Lek kecil. Ya. Oke, sekian. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat dan menjadi berkah untuk kita semua ya. Oke, sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama ya. Kita mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhoka wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.